Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya dengan kami di YouTube channel Pesantren Digital Aswa. Di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC MSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini Gus? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah Gus, kita diberi masih kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ya Gus. Tidak hanya ibadah puasa, mungkin ibadah yang lain tentunya di bulan Ramadan. Dan semoga santri digital juga selalu diberikan semangat di bulan Ramadan ini untuk menjalankan aktivitas tentunya. Dan juga ada yang baru untuk episode kali ini Gus, karena nanti kita akan ada kuis ya Gus di gitu, ya. akhir segmen. Jadi santri digital bisa menonton terus video ini sampai akhir. Nah, ketika kita membahas masalah Ramadan nih Gus, tentunya Ramadan itu yang paling ketara itu adalah ibadah puasanya nih Gus. Nah, tapi banyak sekali aktivitas yang menjadi sampingan dari puasa itu. Nah, mungkin ada aktivitas yang bisa dibilang negatif seperti misal menggunjing orang, kemudian berbohong. Nah, apakah hal itu tuh bisa membatalkan puasa, Gus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa memang ibadah puasa itu secara syar'i adalah menahan tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib. Sehingga kalau tidak melakukan hal seperti itu, ya secara syariatnya puasa kita tetap sah secara syar'i. Akan tetapi ketika ya kita itu umpamanya melakukan kemaksiatan, misal kita juga berbohong mungkin, atau menggunjing orang, ngerasani itu. Ya akhirnya puasa kita itu sah secara syar'i tapi tidak bernilai. Bahasanya itu tidak mendapatkan pahala. Atau kalau boleh dibilang kalau umpamanya orang makan makanan itu tidak ada rasanya, kenyang tapi tidak ada nikmatnya. Maka dalam sebuah hadits disampaikan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', bahwa banyak orang yang berpuasa dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Seharian hanya tidak makan, tidak minum, tetapi puasa ini tidak bernilai. Jadi kita berbohong, kita menggunjing orang, kita menipu orang, kita melakukan kemaksiatan itu hanya akan menjadikan puasa kita nantinya tidak mempunyai nilai, puasa kita tidak mendapatkan pahala. Itu yang inti. Jadi mengenai hal-hal negatif itu tentunya akan membuat puasa kita sebetulnya tidak batal tapi tidak mendapatkan pahala ya Gus ya. Tidak berpahala. Jadi percuma sama saja. Percuma. Jadi santri digital hanya merasa lapar, lelah dan lain sebagainya tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi alangkah baiknya kalau hal-hal tersebut itu dihindari ya Gus ya. Nah, sekarang kalau kita amati ya Gus di Indonesia khususnya, di acara TV itu banyak acara gosip nih Gus. Kita kan tidak melakukan menggunjing orang lain, tapi kita menonton acara itu kira-kira bagaimana itu Gus? Ya, sebetulnya sama saja. Kalau dalam bahasa hadisnya adalah orang yang menggunjing dan orang yang mendengarkan pergunjingan itu sama-sama berdosa. Sama-sama tidak mendapatkan, kalau dalam puasa sama-sama akan mengurangi pahala puasa. Sehingga memang beberapa saat yang lalu ada pernah menjadi bahasan di dunia pesantren bagaimana kita hukumnya melihat TV yang isinya hanya membicarakan kejelekan artis ini, menjelekan ini dan sebagainya, sehingga banyak ulama mengatakan haram, tidak boleh. Itu karena apa ya, sebetulnya sama, yang ditayangkan itu adalah membongkar aib orang lain. Nah, membongkar aib orang lain ketika orang yang dibongkar aibnya itu dengar kok dia itu marah, itu namanya sudah ghibah, ngerasani, ini menggunjing orang. Jadi kalau kita ngomong kejelekan orang dan orang yang dia omong itu kok nanti dengar omongan itu dia tidak suka, itu namanya sudah menggunjing. Nah, dalam televisi hal seperti itu tentunya akan sangat tidak baik ketika kita hanya mendengarkan, melihat berita yang menjelaskan atau menayangkan aib orang lain. Jadi sama, itu sebaiknya juga dikurangi lah. Dan alhamdulillah di televisi kita kalau Ramadan ini sudah, ya itu bisa bilang agak islami, hal-hal seperti itu agak
berkurang. Saya kira ini menjadi satu hal yang menarik. Ya. Ya, jadi seperti itu santri digital, semoga bisa dipahami mengenai acara gosip. Jadi tidak boleh ya Gus ya mendengarkan seperti itu, apalagi malah menikmati. Wah, itu Ya. semakin tidak diperbolehkan. Jadi mending melihat acara yang lain yang lebih bermanfaat tentunya. Ketika Ramadan juga banyak acara yang bagi-bagi berkah nih, bagi-bagi rezeki. Ya, bagi-bagi rezeki. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira santri digital bisa memilah-milah sendiri kira-kira tayangan yang baik seperti apa. Nah, kemudian ada hadis yang mungkin beberapa pernah mendengar nih Gus mengenai bahwa puasa itu secara langsung akan mendapat balasan dari Allah mengenai pahalanya ini Gus. Nah, kira-kira seperti apa Gus? Ya, itu hadisnya adalah kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya bahwa semua amal ibnu Adam, amal manusia itu dia akan langsung dapatkan apa namanya, atau langsung kalau bahasanya para ulama langsung bisa melihat, langsung bisa menimbang. Saya beramal sekali akan dilipatkan 10 sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu Allah langsung yang akan menilai. Kenapa puasa ini menjadi istimewa? Allah yang langsung akan menilai, akan memberikan pahala bagi kita. Alasannya ya karena memang puasa itu sebetulnya ibadah yang berkaitan dengan yang pertama, ibadah puasa itu orang tidak makan minum selama 1 hari. Ini sudah akan mendapatkan apresiasi dari Allah. Betapa orang itu sudah luar biasa. Mau tidak makan minum mulai pagi sampai sore, sampai maghrib untuk beribadah kepada Allah. Ini satu poin. Yang kedua, dalam hal ibadah puasa itu, ada beberapa yang memang tidak kasat mata, seumpama. Orang kalau tidak sholat mungkin kelihatan, dia tidak melakukan sholat, mana pas duduk-duduk begini nggak sholat. Tapi kalau mungkin pas puasa dia pamitnya kamar mandi, tahu-tahu minum di kamar mandi kan nggak kelihatan. Jadi Allah itu lebih tahu. Termasuk masalah tadi, yang masalah hibah, dia menggunjing dan sebagainya, atau dia mempunyai pikiran yang tidak baik, itu kan yang tahu hanya Allah. Sehingga ini puasa itu akan berpahala ketika orang itu sudah ikhlas melakukannya dan dia itu melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika ada hal yang kurang Allah langsung yang akan menilai ibadah puasa. Sehingga puasa ini menjadi istimewa, menjadi sangat spesial karena kita itu dalam melakukan puasa akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penjelasannya. Ya. Jadi seperti itu santri digital berkaitan dengan penjelasan hadis tersebut. Jadi memang kita harus berhati-hati, bisa merasa senang dan juga harus lebih berhati-hati ya Gus, karena memang ibadah puasa kita langsung dinilai oleh Allah sehingga kita harus melakukannya dengan baik. Nah, kami rasa cukup perbincangan untuk sore hari ini di Ngabuburit ala Santri, tapi sebelumnya akan ada kuis yang nanti bisa dijawab santri digital di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, di episode berapakah yang menjelaskan mengenai masalah Al-Quran yang ada di HP, gitu ya Gus ya. Nah, pertanyaan seperti itu kurang lebih. Nah, nanti santri digital bisa mencari tahu di episode berapakah di Ngabuburit ala Santri yang membahas tentang hal tersebut. Bisa ditulis di kolom komentar. Nah, santri digital juga bisa memberikan pertanyaan berkaitan dengan hal-hal tentang Ramadan di kolom komentar, dan juga bisa mengirim via DM di Instagram pesantren digital via DM Instagram. Itu kami rasa cukup dan kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.